Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang beriman, insyaallah dalam suasana seperti ini hati kita itu senang, hati kita itu bahagia, tentram, tenang. Kita berada di rumah Allah yang penuh berkah. Masjid itu rumah tempat sujud, tempat hamba yang beriman merendahkan diri bersimpuh di hadapan kebesaran Allah. Dan insya Allah kita pada suasana seperti ini merasakan kebesaran Allah, merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita ini. Kita juga merenung diri kita, dosa salah kita yang banyak tidak sedikit, dan itu telah kita lakukan. Kita lakukan semua dalam suasana seperti ini, dan kita istighfar kepada Allah. Hati kita itu berzikir kepada Allah dalam suasana seperti ini, dan memang oleh Allah kita diperintah mendatangi sholat Jumat itu untuk berzikir kepada was'au ila dzikri. Wadarul baik, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita. Pikiran kita itu sudah berzikir kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Seluruh jasad tubuh jasmani rohani kita itu berzikir kepada Allah. Tenang. Dan suasana begini bisa menjadikan iman kita itu lebih meningkat, lebih dalam iman kita kepada kebenaran ajaran. Masalah muslimin, orang tak beriman itu oleh Allah diperintah terus untuk lebih beriman lagi. Jangan sampai imannya malah hilang, lebih beriman, lebih beriman, lebih beriman. Lebih dalam maksudnya ajaran agama ke dalam kita sebagai orang beriman, lebih melekat di dalam hati kita. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, lebih berimanlah lagi kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Maksudnya kita lakukan. Jadi kita ini diperintah untuk terus berusaha lebih beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku mengenal Allah tapi hidupnya belum berdasarkan tauhid, beribadah ikhlas kepada Allah.
Kadang-kadang merasa ibadah selain Allah tapi tidak terasa. Dan itu ulang lagi ditanya mengenal Allah, bahkan berucap Allah. Kenapa itu terjadi? Karena imannya kepada Allah kurang merasa di dalam hati. Kalau merasa ya insya Allah akan mengibadai Allah, karena hak ibadah itu hanya haknya Allah. Selain Allah itu makhluk tidak punya hak ibadah. Banyak orang mengaku mencintai Rasulullah, tapi belum sepenuhnya mensuri taulat dari akhlaknya. Rasulullah itu manusia yang sempurna, dan itu dihadirkan sebagai suri taulat. Rasulullah itu dimudahi orang itu tidak marah Rasulullah. Saudara kita yang namanya marah persoalan sepele dari kemampuan mengendalikan marah orang. Kalau kita berulang kali marah, yang kita suri taulat dari siapa? Apa kita sudah mensuri taulat dari Rasulullah? Sabarnya Rasulullah ya Allah. Apa kita juga seperti itu? Padahal mengaku mencintai Rasulullah. Yang kita cintai apa? Mobil dihadirkan itu untuk kita contoh, untuk kita tahu lagi akhlak. Dan beliau menegaskan diperlukan itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Belum lagi persoalan jujur, berkata benar, dan lain sebagainya. Masalah Al-Quran itu berulang kali dibaca, tetapi belum diamalkan. Amal kita itu belum kita upayakan untuk cocok dengan Quran. Di sini kita perlu terus untuk mengimani Al-Quran, bagaimana isi kandungan Quran itu melengkap di dalam diri. Maka diberitahu oleh Allah terus beriman pada Rasulullah. Sehingga masalah muslimin, apa yang sudah kita ketahui dalam agama kita ini, itu perlu kita masukkan ke dalam hati kita yang paling dalam. Apa yang sudah kita ketahui itu sering disebut dengan iman yang bersifat akliyah. Harus kita upayakan bisa menjadi iman yang bersifat qalbi. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'yukrim jarahu fa'yukrim dhaifahu fa'yakul khairan aw yasmut. Misalnya ayat itu, siapa yang beriman pada ayat itu, muliakan tetangga, muliakan tamu, berkata yang baik. Bahkan kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik itu kalau kau kan dalam hati, ya kan seperti itu. Memuliakan, berkata baik, berkata baik, berkata baik. Performanya ya seperti itu. Kalau itu sudah melekat di dalam hati, menjadi hal yang bersifat produktif. Tapi kalau sudah pengetahuan, boleh jadi ya sudah pengetahuan, belum bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan pribadi, sehingga terwujud di ucapan, sikap, perbuatan. Innamal
mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Damaikan di antara mereka jika terjadi persoalan. Kalau itu melekat dalam hati kita, mukmin bersaudara, mukmin bersaudara, mukmin bersaudara, bahkan persaudaraan itu sampai ke surga. Pertemanan itu sampai ke surga. Orang sholat itu kalau berjamaah butuh teman. Bersama ya bisa masuk surga dalam sendiri, tidak bisa. Sifatnya seperti itu nanti kalau ayat itu masuk di dalam diri. Jangan menghina, jangan merendahkan, jangan mendolimi. Kalau hadis itu melekat dalam diri kita, ya tidak akan kita lakukan. Inilah kenapa kita diperintah terus beriman, berubah. Pengetahuan tentang agama yang sudah kita ketahui menjadi kita resapi, kita hayati, kita lekatkan ke dalam hati, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Meskipun perbuatan terpuji itu perlu kita lakukan latihan. Orang yang biasa kasar untuk menjadi tidak kasar itu perlu melatih diri. Melatih dikembangkan, melatih dikembangkan, melatih dikembangkan, menuju ke tingkat kesempurnaan. Insya Allah orang-orang begini tidak akan tertipu oleh keindahan dunia. Nabi menegaskan adunya hulwatun hadwatun, dunia ini manis dan hijau. Manis itu lezat, hijau itu indah. Tapi Nabi menegaskan takut dunia, takutlah kepada dunia, berhati-hatilah terhadap dunia. Sehingga perlu iman. Kalau tidak sekedar pengakuan sebagai orang beriman, kita akan aktifkannya dunia. Maka Allah menegaskan bahwa akhirat itu terhadap akhirat kita harus yakin. Yakin itu terjadi yang tidak ada keraguan sedikitpun. Sehingga kalau ayat itu melekat dalam diri kita, akhirat itu tergambar di dalam rohanian kita, meskipun mata nggak pernah melihat. Lebih dekat. Dengan begitu kita akan menghadapi hidup dunia akhirat. Dunia itu hanya merupakan bagian kecil dari kehidupan yang panjang di akhirat. Inilah kalau kita semua berusaha menjadikan iman yang bersifat akhirat itu menjadi iman yang bersifat percaya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, diberikan taufik oleh Allah sehingga apa yang sudah kita yakini di dalam agama ini mampu kita wujudkan di dalam sikap perilaku ucapan. Diberikan makna oleh Allah betapapun sulitnya mengamalkan ajaran agama, tapi kita ini terus berusaha dan puas kita menjadi orang-orang yang itu bila Allah puas mampu menjadikan Allah betul-betul sebagai kita. Tapi Islam ini puas, beragama Islam ini puas, senang kita, bahagia. Tapi Muhammad Nabi yang bisa mencontoh mensuri kawan dan Rasulullah untuk satu kepuasan dan sendiri. Dan kalau bisa seperti itu tidak bisa dibanding dengan harta dan kepuasan seperti itu. Itu yang disebut dengan pengalaman spiritual yang dijalani orang-orang beriman dalam hidup ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ja'alani wa iyyakum minal faizin wa adkhalani wa iyyakum minal mu'minin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر